Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih sebangsa dan setanah air. Dan juga selamat pagi komunitas kita Tambuk 1989 yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk akhir tahun 2020 ini Bapak Ibu, saya mencoba untuk mengisi kembali komunitas kita. Namun tetap Bapak Ibu, mari kita dengan semangat mengisi komunitas kita ini. Ini komunitas kita bersama ya. Kita tidak peduli bagaimana perjalanan komunitas ini, tapi mari kita memberikan kemampuan kita bersama-sama. Bersama kita bisa. Ya Bapak Ibu semuanya. Itulah yang menjadi harapan kita bersama tentunya. Ketika kita menjadi berkat bersama-sama, tentu semua untuk kemuliaan Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengambil renungan dari Hosea 9 ayat 10 sampai dengan 17. Sebelum saya akan membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk tuntunan Tuhan. Hari ini Tuhan membangunkan kami. Tuhan percayakan lagi satu hari nafas kehidupan bagi kami. Tuhan masih mengizinkan kami hidup sebagaimana kami ada. Tuhan, kami mau hidup memenuhi rencana dan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan mendengarkan sabda-Mu, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami menjadi ciptaan yang manis, yang indah di hadapan Tuhan. Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Hosea pasal 9 ayat 10 sampai dengan 17. Saya bacakan buat kita semua. Akibat ketidaktaatan Israel, seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyangmu, tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal-peor dan telah membaktikan diri mereka kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Kemudian Efraim terbang seperti burung, tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim seperti aku lihat telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka ya Tuhan, apakah yang hendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan lagi menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah bernostalgia. Bapak Ibu yang terkasih, ya, nostalgia artinya kenangan manis di masa silam. Ini berarti kerinduan kepada sesuatu, seperti rindu
suatu keadaan, seseorang, atau peristiwa, atau tempat yang jauh yang tidak ada sekarang. Ya, misalnya Bapak Ibu, saya mempunyai satu kenangan yang saya ingat ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika saya untuk pertama sekali dikukuhkan ya, dilantik, ditangguhkan menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah gereja ya. Nah, ketika itu terjadi peristiwa penangguhan untuk menjadi hamba Tuhan, saya mendapat kiriman seikat bunga yang segar, indah, dan bertuliskan I love you. Ya, dimana keindahan bunga itu dan tulisan itu selalu mengingat saya. Ya, nah seperti itulah kira-kira nostalgia. Ada kenangan yang indah yang kita ingat di dalamnya. Pasti saudara-saudara sekalian memiliki nostalgia di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, dalam konteks ini Allah sedang bernostalgia. Ia sedang mengingat sebuah kenangan indah tentang pertemuannya dengan bangsa Israel. Ya, di mana digambarkan bahwasanya Allah berjalan di padang gurun dan dia menemukan pokok anggur, batang anggur, dan buah anggurnya tentunya. Nah, dalam konteks padang gurun, ketika menemukan anggur yang merupakan buah sulung, itu merupakan hal yang sangat indah. Ya. Nah, seperti itulah yang Allah gambarkan. Dia menemukan pokok anggur dengan buah anggur yang segar di padang gurun. Allah laksana mencicipi buah anggur yang sulung. Itulah nostalgia Allah tentang bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih, sayangnya kenangan manis itu hanya sementara. Selanjutnya Allah melihat kenangan-kenangan yang pahit yang diberikan bangsa Israel. Apa yang terjadi? Ya, di mana bangsa Israel didapati Tuhan Allah memberikan kepada Tuhan Allah pemberontakan. Ya, bangsa Israel menunjukkan kebebalannya, perzinahan. Bangsa Israel bahkan sudah beribadah dan kemudian berbakti, membaktikan diri mereka kepada Baal. Ya, Bapak Ibu, apa yang bangsa Israel lakukan? Mereka berani menikahi perempuan-perempuan Moab di tanah Baal-peor. Ya, di mana diceritakan di dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai 25. Ya, bahwasanya bangsa Israel berbuat sedemikian menyakitkan hati Tuhan. Ya, mereka mengambil perempuan Moab dan ikut beribadah ya kepada Allah bangsa Moab. Ya, kemudian bahkan mereka berpasangan dengan Baal-peor, sehingga Allah sangat sakit hati, mendukakan Tuhan Allah, sehingga Allah memanggil Musa dan memberikan hukuman kepada mereka di dalam itulah yang diberikan Tuhan Allah. 24.000 orang mati akibat hal tersebut. Sedangkan mari kita bandingkan di dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai 12. Sebenarnya Allah menginginkan bangsa Israel itu, Yehuda itu dipuji, ya. Tongkat kerajaannya tidak akan pindah dari bangsa Yehuda, ya. Lambang pemerintahan ada di antara kakinya sampai kepada yang berhak kelak untuk mendapatkan lambang pemerintahan itu. Ya, maksudnya adalah kedatangan Tuhan Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang diharapkan, bahwasanya bangsa Israel ya memiliki keledai yang demikian kuat, ya, menambatkan keledai mereka di pokok anggur, anak keledainya pada pokok anggur pilihan. Itu yang dijanjikan Tuhan Allah sebenarnya pada Kejadian 49 ayat 8 sampai 12. Tetapi apa yang terjadi pada Bilangan 25 ayat 1 sampai 25? Terbalik, Bapak Ibu, yang didapatkan oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih,
bangsa Israel tidak belajar daripada sejarah yang mereka lakukan. Kembali mereka jatuh, mengulangi kesalahan Bapak Ibu sekalian, kesalahan nenek moyang mereka. Mereka mencari kesuburan, kesia-siaan pada dewa daripada Baal. Mereka meninggalkan Allah yang mampu memberikan segalanya kepada mereka. Demi kesia-siaan dan sikap bebal mereka, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak mengenal Allah dan terus mengulangi lagi kesalahan-kesalahan bangsa Israel tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana aplikasinya dengan kita? Bagaimana kehidupan kita pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih? Dalam persekutuan kita dengan Allah, apakah kita sudah hidup menyenangkan Tuhan Allah sehingga kita menimbulkan kenangan manis yang diingat oleh Tuhan Allah di dalam kehidupan kita? Mari kita hidup benar di hadapannya, agar tercipta nostalgia yang manis dalam perjalanan rohani kita dengan Allah. Kita memohon kepada Allah agar kita diberikan hikmat, kekuatan, dan pertolongan dalam melakukan hal baik hingga menjadi sebuah nostalgia. Hidup kita benar di hadapan Tuhan Allah. Hidup kita benar di hadapannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, berapa banyak waktu yang saudara berikan terhadap Tuhan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di masa pandemi ini? Berapa banyak kita bercakap-cakap dengan Allah? Kemudian pekerjaan kita, aktivitas Anda, apakah sudah membuahkan atau memiliki nilai kekekalan yang menyenangkan hati Tuhan Allah? Ya, atau Bapak Ibu kita masih terus mengejar target, ya, mengejar daripada isi pekerjaan imbalan, ya, tetapi kita tidak memikirkan nilai kekekalan yang menyenangkan hati Tuhan Allah. Ya, kita memandang dunia ini merupakan ladang yang sudah menguning, yaitu ladang penginjilan Tuhan Allah. Kemudian hal kecil, ya, ibadah dalam arti sempit, bergereja, Bapak Ibu. Bagaimana sikap kita? Ya, apakah memang baik virtual ataupun tidak? Ya, apakah kita memang sudah membayar harga untuk mengikutinya di dalam masa pandemi ini? Atau kita memandang ibadah tersebut berlalu saja, Bapak Ibu, sehingga tidak meninggalkan nostalgia yang manis di hadapan Tuhan Allah? Kemudian Bapak Ibu, apakah perkataan kita membangun iman atau sebaliknya melemahkan iman saudara-saudara kita sekalian? Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ciptakan nostalgia yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita seperti yang dituliskan kitab Hosea, ketidaktaatan kita itu menimbulkan nostalgia yang tidak baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus sudah meninggalkan teladan bagi kita, memberikan, ya, kenangan yang begitu indah, kasih yang begitu indah bagi kita, tulus di kayu salib pengorbanannya. Ya, itu yang diberikan Tuhan Allah. Apa yang kita berikan? Nostalgia apa yang kita berikan? Kalau Allah bernostalgia dengan bangsa Israel, seperti Allah berjalan di padang gurun menemukan pokok anggur. Jika kita, Bapak Ibu, nostalgia apa yang dikatakan Tuhan Allah kepada kita ketika Dia sudah menjelma ke dunia ini sebagai manusia dan juga mati di kayu salib untuk kita? Apa yang kita perbuat? Apakah Allah menyatakan kita juga semanis buah anggur? Mari Bapak Ibu kita ciptakan nostalgia yang menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan kita, dengan iman kita, dengan kesaksian hidup kita. Tuhan Yesus yang menolong kita dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Tuhan kami boleh
melihat Engkau begitu menghargai bangsa Israel. Bapa di surga, Engkau juga menghargai kami, memberikan putramu yang tunggal Yesus Kristus lahir dan juga mati bagi kami untuk menebus dosa kami, hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan seperti bangsa Israel tetap berharga sebagai pokok anggur yang Tuhan temui di padang gurun. Demikian juga kami Tuhan, kami menjadikan berbuah yang manis ketika Tuhan masih anugerahkan kehidupan bagi kami. Berkati Tuhan kegiatan kami di penghujung tahun ini. Apapun yang kami lakukan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Buah yang manis di hadapan Tuhan, menjadi nostalgia yang manis sebagai kami anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Berkati keluarga kami Tuhan, segenap pekerjaan kami Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan kami meninggalkan bangsa kami di dalam masa pandemik ini. Tuhan yang menuntun pemerintah kami. Begitu juga kami rakyat Tuhan taat kepada pemerintah, sehingga benar Tuhan kami boleh memasuki hari yang lebih baik hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.